Shalom saudara yang kasih di dalam Tuhan. Haleluya. Pada saat sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Pada saat sore hari ini disediakan perjamuan suci yang mengingatkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dengan darahnya Tuhan korbankan untuk kita. Dengan hidupnya Tuhan tukarkan hidupnya untuk supaya kita menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita, kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan pada saat sore hari ini. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Kami saudara untuk bangkit berdiri. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Sekali lagi Yesus ku berseru padamu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru.
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, kami berseru. Kita akan sembah Tuhan. Oh, Kita akan muliakan Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan untuk menguasai ruangan ini, lebih menguasai hati kita. Kita akan keluar dan membalas cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan curahkan di dalam setiap kehidupan kita. Hanya namamu Tuhan, kami muliakan. Hanya namamu. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mohon dengan hormat Bapak Haleluya Tuhan. Inilah menjadi pengakuan setiap kehidupan kami Bapa. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Allah penyelamat kami yang memelihara setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau sore hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk kami menyembah-Mu, untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Mari Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap kami Tuhan dan memberkati setiap kami semua Tuhan. Di dalam kami melayani Engkau, di dalam kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Kau berkenan atas setiap puji-pujian dan Kau bertahta di atas setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Berkati kami setiap pelayan-Mu yang ada Tuhan. Kau juga memberkati sidang jemaat Tuhan yang sudah ada di tempat ini sehingga kami dapat bersekutu beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan ibadah sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan permuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Saudara yang kasih,
kita akan belajar membalas cinta kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan biarlah kita boleh merasakan kehadirannya di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Kita akan sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia Raja, Dia Tuhan, Yesuslah namanya. Dia Raja, Dia Tuhan, Yesuslah namanya, selamanya. Dan kebenaran, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia Raja, Dia Tuhan, Yesuslah namanya. Dia Raja, Dia Tuhan, Yesuslah namanya, selamanya. Tatapanku telah Kau ubah menjadi tari-tarian. Tatapanku telah Kau ubah menjadi tari-tarian. Menarilah di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatan-Mu. Semangatmu yang dahulu pudar sekarang menjadi nyanyian pujian. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia Raja, Dia Tuhan, Yesuslah namanya. Dia Raja, Dia Tuhan, Yesuslah namanya, selamanya. Tatapanku telah Kau ubah menjadi tari-tarian. Tatapanku telah Kau ubah menjadi tari-tarian. Semangatlah di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatan-Mu. Semangatmu yang dahulu pudar sekarang menjadi nyanyian pujian. Menjadi tari-tarian. Tatapanku telah Kau ubah menjadi tari-tarian. Menarilah di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatan-Mu. Semangatmu yang dahulu pudar sekarang menjadi nyanyian pujian. Menjadi tari-tarian. Tatapanku telah Kau ubah menjadi tari-tarian. Menarilah di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatan-Mu. Semangatmu yang dahulu pudar sekarang menjadi nyanyian pujian. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Saudara kasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan dan beban berat saudara pada saat sore hari ini. Namun satu hal kita tahu, kalau kita menyembah Tuhan, memuliakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan,
Tuhan akan ubah ratapan kita, kesedihan kita, beban berat kita menjadi damai sejahtera. Damai sejahtera Allah boleh menguasai kehidupan kita. Kita akan angkat pujian lagi dari utara ke selatan. Kalau yang sudah tidak kuat berdiri, tidak apa-apa, dekat duduk. Pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebesarannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Saudara yang kasih merasakan hadirat Tuhan? Haleluya. Ya haleluya. Kalau hadirat Tuhan sudah menguasai kehidupan kita, rasanya kita enggan untuk berhenti memuliakan nama Tuhan. Namun saatnya Tuhan mau berbicara di dalam setiap kehidupan kita. Kita izinkan Allah untuk mengoreksi kehidupan kita, agar hidup kita lebih hari, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi firman Allah. Kita siapkan kehidupan kita untuk direlakan, kita diproses, dibentuk melalui firman Allah. Setiap kehidupan kita yang kita lalui banyak hal, baik itu kesedihan, sakit, penyakit. Namun satu hal yang kita percaya, hanya Yesuslah yang menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian, hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya ku
Hanya Engkau Yesus jawaban dari setiap kehidupan kami Tuhan. Ketika kami mencari damai, hanya kami menemukan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kesempatan yang indah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang ada. Kami sudah naikkan setiap pujian penyembahan dari setiap kami Tuhan. Biarlah semuanya itu menyukakan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati setiap kami, berikanlah kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau duduk diam dan dengarkan firman-Mu. Agar firman-Mu itu boleh jatuh di tanah hati kami yang terbaik, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang ada. Agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala yang sudah Tuhan siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Bukakanlah setiap rahasia-rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu Tuhan, agar apa yang menjadi mau-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan bagi setiap kami dapat disampaikan. Kami yang datang membawa beban, masalah, persoalan, kami akan pulang dengan membawa kelegaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami akan pulang dengan kesembuhan, pemulihan melalui firman Tuhan saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jalannya firman Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin mencuri jalannya firman Tuhan saat sore hari ini, kami satu hati kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu saja memenuhi tempat ini, terlebih memenuhi di setiap hati pikiran kehidupan kami. Kami duduk diam dan dengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat sore, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Luar biasa, sehat semua kan? Anda sudah diberkati? Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini saya akan berbicara firman Tuhan dengan topik atau judul mengikut Yesus sepanjang jalan. Apa temanya Bapak Ibu? Coba sekali lagi ngomong apa? Mengikut Yesus sepanjang jalan. Iya. Ayat dasarnya saya ambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 52 terjemahan lama. Markus 10 52 terjemahan lama. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepadanya, pergilah engkau, imanmu sudah memulihkan engkau. Seketika itu juga ia, Bartimius, menerima penglihatannya, lalu mengikut Yesus sepanjang jalan. Saya ulangi, lalu mengikut Yesus sepanjang jalan. Nah, ini menjadi tema Markus 10:52 bagian terakhir, lalu mengikut Yesus sepanjang jalan. Dulu waktu Bartimius masih buta, dia enggak tahu, dia enggak kenal siapa Yesus. Dia sedang berada di mana, dia enggak ngerti waktu Bartimius masih buta. Karena itu dia tidak pernah mengikut Yesus. Tapi satu saat
si buta yang namanya Bartimius ini mendengar kalau Yesus mau lewat di jalan itu. Bartimius ini tinggal di Yeriko. Nah, waktu Yesus mau mengunjungi kota Yeriko, Bartimius mendengar, mata tidak melihat tapi telinga bisa mendengar kalau Yesus mau lewat. Oleh karena itu Bartimius mempersiapkan diri. Dia kepengen sekali ketemu sama Tuhan Yesus. Sudah lama dia dengar tentang Yesus yang melakukan banyak mujizat, mulai dari air menjadi anggur, ya, mulai dari menyembuhkan orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berkata-kata, orang lumpuh bisa jalan, bahkan dia mendengar orang mati pun dibangkitkan oleh Yesus. Nah, Bartimius kepengen ketemu Yesus. Dia rupanya tanya sana sini, Yesus nanti lewat di jalan mana? Nah, setelah dapat keterangan pasti, dia menunggu di pinggir jalan di mana Yesus mau lewat. Nah, pada saat Yesus lewat, memang Bartimius matanya tidak melihat, tapi telinganya dengar. Orang rame, sorak-serak. Ya. Nah, setelah suara itu makin dekat, Bartimius bisa memastikan inilah saatnya Yesus berada di depannya. Lalu dia berteriak sekeras-kerasnya, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Awalnya Yesus seperti tidak dengar apa-apa, Yesus seperti tidak menaruh perhatian apa-apa, tapi dia teriak terus, Yesus anak Daud kasihani aku. Yesus belum jawab, malah murid-muridnya yang sok tahu itu marah-marah. Si buta, ngapain kamu teriak-teriak? Kalau Yesus mau tolong ya sudah tolong dari tadi. Yesus itu tidak tuli. Ngapain teriak keras-keras? Makin dilarang, makin sekerasnya dia teriak, Yesus, anak Daud, kasihani aku. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh salah satu murid, panggil dia. Setelah dipanggil, Tuhan tanya, apa yang engkau suka aku perbuat bagimu? Bartimius menjawab, mohon hamba dapat melihat. Nah, Yesus melihat bagaimana keseriusan Bartimius. Yesus tahu iman kesungguhan Bartimius. Lalu Yesus mengatakan, imanmu memulihkan, imanmu menyembuhkan engkau. Saat itu juga Bartimius bisa melihat. Nah, setelah Bartimius bisa melihat, Bartimius bersorak-sorak memuji Tuhan dan dikatakan, dan dia mengikut Yesus sepanjang jalan. Ya, dia segera mengikuti Yesus sepanjang jalan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita mengambil putusan untuk mengikut Yesus sepanjang jalan? Kalau toh selama ini kekristenanmu hanya ikut-ikutan, kalau toh selama ini ibadahmu hanya karena diajak teman, karena bosmu orang Kristen, karena mertuamu Kristen, lalu Anda selama ini ya udahlah, aku ikut sama-sama seperti dia.
supaya aku bisa disenangi, mengambil hati mertua atau bos. Tapi sore hari ini Tuhan tanya, sudahkah Anda menjadi orang Kristen yang siap mengikut Yesus sepanjang jalan? Mari kita akan kupas tentang apa arti dari mengikut Yesus sepanjang jalan. Yang pertama, arti dari mengikut Yesus sepanjang jalan adalah dia mau mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Ke kota, ke desa, ke gunung, ke pantai. Tidak pilih-pilih tempat. Di mana ada Yesus, Bartimius ikut serta. Ini adalah gambaran daripada orang Kristen yang tidak milih-milih. Ya, bagaimanapun keadaannya, dia akan tetap menjadi orang Kristen, pengikut Yesus. Jangan sampai kekristenan kita model seperti istri Ayub. Istri Ayub itu kalau diibaratkan orang Kristen, itu menggambarkan orang Kristen yang pilih enaknya saja. Waktu diberkati luar biasa, puji Tuhan, Allah itu baik. Tapi saat pencobaan itu datang, di mana Ayub tadinya punya kambing domba 7.000, punya sapi 500 pasang atau 1.000 ekor, punya unta keledai 3.000 ekor. Ayub memiliki anak yang gagah dan cantik 10. Ya, saat rumah tangganya Ayub diberkati Tuhan, istri Ayub ibarat orang Kristen mengatakan Tuhan itu baik. Tapi ketika pencobaan datang, Tuhan izinkan mengalami cobaan. Kambing dombanya habis, lembunya habis, keledainya habis, anaknya mati. Ayub ditimpa oleh penyakit puru gatal-gatal yang luar biasa. Istri Ayub tidak kuat rupanya. Dia meninggalkan Ayub dan dia mengajak supaya Ayub itu meninggalkan Tuhan. Kutuki saja Allah, lalu kamu mati. Ngapain jadi Kristen? Kalau toh jadi Kristen kok melarat, jadi Kristen kok kekayaannya habis, jadi Kristen kok sakit. Ngapain? Ayo, kutuki saja Allah lalu kamu mati. Ayub itu tipe Kristen yang mau pilih enaknya sendiri. Dia tidak mau mengikuti Yesus sepanjang jalan. Murid Yesus yang setia adalah mengikut Yesus sepanjang jalan. Apakah saat Yesus membagi 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang? Apakah saat-saat ya berada di Getsemane tetap jadi pengikut Yesus? Bahkan apakah saat-saat ketika Yesus di Kalvari, di Golgota, masihkah mereka menjadi pengikut Yesus? Istri Ayub bukan tipe Kristen sepanjang jalan, mengikut Yesus sepanjang jalan, tidak. Istri Ayub itu cuma mau pilih enaknya saja. Beda dengan Ayub, saudara. Ayub itu tipe Kristen yang mau mengikut Yesus sepanjang jalan. Tidak pilih-pilih waktu di gunung, di pantai, ya, di kota, di desa, di mana Yesus berada, dia mau tetap
Mari kita lihat satu ayat yang memberitahu kepada kita bahwa ketika kita mau menjadi pengikut Yesus sepanjang jalan, berkat-berkat disediakan Tuhan secara luar biasa. Ya. Saya tiba-tiba teringat satu ayat. Di mana itu? Lukas, ya. Ini tidak ada dalam catatan, tapi saya tiba-tiba ingat Lukas 22 ayat 28 sampai 30. Tolong bisa dibaca. Ini gambaran mau mengikut Yesus sekalipun dalam masa sukar, sulit, cobaan, pikul salib. Coba dibaca itu. Lukas 22 28 mulai. Lukas 22 ayat 28 sampai 30. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, kamu yang tinggal tetap bersama-sama dengan aku. Ini mau mengikut Yesus sepanjang jalan. Dalam segala pencobaan yang aku alami. Pikul salib, menyangkal diri, tetap ikut Yesus. Maka Tuhan bilang, aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Kekristenan yang mau menjadi pengikut Yesus sepanjang jalan. Dimanapun Yesus pergi tetap ikut. Akan makan minum semeja dengan Tuhan. Dan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Luar biasa. Israel itu bangsa pilihan. Tapi akhirnya karena menolak Yesus, mereka tersingkir. Kita yang tadinya orang kafir, dengar berita Injil, kita terima Yesus, menjadi pengikut Yesus sepanjang jalan. Nanti kita akan menghakimi 12 suku Israel. Ini janji Tuhan, ya. Ayub adalah tipe orang Kristen yang mau mengikut Yesus sepanjang jalan. Beda dengan istrinya. Istrinya mau jadi Kristen ketika diberkati, ketika mengalami zaman keemasan, hal-hal yang menyenangkan. Tapi tidak mau menjadi pengikut Yesus ketika berada di Getsemane, ketika harus pikul salib, enggak mau. Justru saudara, firman Tuhan mengatakan ketika saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan mengalami penderitaan, masalah dalam mengikut Yesus, saat-saat seperti itulah Tuhan sedang menguji iman kita. Dan saat-saat seperti itulah ketika saudara bertahan, imanmu akan disempurnakan. Coba kita lihat itu. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Pengalaman dari Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku,
supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, ini pengalaman Paulus. Paulus itu dipakai Tuhan luar biasa. Ya, sampai sapu tangannya aja kena orang sakit jadi sembuh. Luar biasa. Paulus yang punya pengalaman diangkat ke langit tingkat 3. Dan dia mendengar suara perkataan-perkataan yang masih rahasia, yang belum boleh diberitakan kepada yang lain. Paulus inilah yang menulis perjanjian baru lebih dari separuh. Pengalamannya luar biasa. Nah, menilik pengalamannya dengan Tuhan yang luar biasa untuk ngimbangi sebagai balance. Supaya Paulus tidak menjadi sombong, Tuhan izinkan di dalam dirinya, dalam perutnya itu ada semacam duri yang menggocok. Pas kumat, amit-amit, sakitnya luar biasa. Sudah 3 kali Paulus berdoa, Tuhan tolong lepaskan, cabut ini duri-duri ini. Jawabnya Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, ya cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Seandainya Paulus tidak diizinkan ada duri yang menggocok. Seandainya Paulus itu sehat sempurna, kemungkinan membuat dia gampang jatuh. Kenapa sih? Kalau dia doakan orang sakit, sapu tangannya aja bikin orang sembuh. Dia tumpang tangan, orang pasti sembuh. Kemungkinan besar dia bisa jadi sombong. Wah, hebat ya, aku luar biasa. Tanganku menyentuh orang, bajuku kena orang sembuh. Hebat, aku luar biasa. Tapi kalau dia diizinkan mengalami sakit yang sedemikian rupa, dia sendiri berdoa untuk sembuh, tidak bisa sembuh. Nah ini balance yang Tuhan kasih supaya dia tidak sombong. Oh kalau gitu, kalau saya doakan orang sakit sembuh itu bukan karena kuasaku. Buktinya aku sendiri sakit gak sembuh-sembuh. Jadi terkadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan yang terjadi dalam mengiring Tuhan itu menjadi penyeimbang. Itu yang bisa membawa menyempurnakan imannya. Seperti pengalaman Ayub. Ayub pada waktu jayanya, waktu diberkati luar biasa, tidak ada masalah. Dia belum punya pengalaman apa-apa. Kapan Ayub memiliki pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan? Saat dia setelah mengalami berbagai macam masalah. Ayub 42 ayat 5, tolong dibaca. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Sebelum Ayub punya pengalaman dengan Tuhan dalam penderitaan, Ayub itu mengenal Tuhan hanya dari kata orang saja. Termasuk Kristen jarene. Jarene si A, jarene si B, katanya si A, katanya si B. Yesus hebat, Yesus luar biasa, dia penyembuh, dia luar biasa. Tapi dia nggak pernah ngalami apa-apa. Orang yang bisa bilang Yesus penyembuh, orang yang pernah ngalami sakit dan disembuhkan. Orang yang bisa mengatakan Yehova, Jireh, Allah yang mengadakan, itu orang yang pernah ngalami kekurangan dan akhirnya dijawab oleh Tuhan. Ini pengalaman-pengalaman ini membawa rohani ini menjadi lebih sempurna. Ayub bilang dulu hanya dengar katanya orang, Kristen teori, Kristen jarene. Tapi sekarang dia bilang, aku sendiri punya pengalaman dengan Tuhan. Kita masuk kepada pengertian lain tentang mengikut Yesus sepanjang jalan.
Ya, poin kedua, mengikut Yesus sepanjang jalan punya pengertian. Artinya, sepanjang jalan dalam hidup kita. Ya, kalau pengertian pertama, sepanjang jalan di mana Yesus pergi kita ngikuti terus. Di kota, di desa, di pantai, di mana, tidak pilih tempat. Sekarang pengertian sepanjang jalan yang kedua, pengertiannya adalah sepanjang jalan hidup kita. Artinya sanggup menjadi orang Kristen yang setia sampai akhir hidup kita. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, inilah pengertian jadi mengikut Yesus sepanjang jalan. Sepanjang jalan hidup kita. Sampai akhir hayat kita. Menjadi orang Kristen yang setia. Seperti halnya pengalaman Paulus. Dia mengatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan saat kematianku sudah dekat. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini gambaran orang Kristen yang mengikut Yesus sepanjang jalan hidupnya sampai akhir hidupnya. Terus Paulus bilang, akibatnya sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepada Tuhan. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang setia sampai akhir, ada mahkota yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Haleluya. Ya, jadi melalui firman Tuhan, Tuhan mengajar kita, jadilah pengikut Yesus sepanjang jalan, dalam pengertian kedua, setia sampai akhir. Kenapa kita harus setia sampai akhir? Hanya orang yang setia sampai akhir itu saja yang boleh diselamatkan. Matius 24:13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Yang bertahan sampai kesudahannya, Kristen sepanjang jalan hidup sampai akhir, dialah yang akan selamat. Ya, berikutnya lagi, orang yang setia sampai akhir bukan hanya menerima keselamatan, tapi juga akan menerima upah dan pahala dari segala jerih lelah yang mereka sudah kerjakan masa-masa lalu. Yehezkiel 3 ayat 20. Yehezkiel 3 ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ya, kalau ada seorang benar, tadinya sudah benar. Tadinya sudah Kristen yang baik. Tadinya sudah nurut firman. Tetapi di tengah jalan, entah kenapa ini. Mungkin gara-gara tersinggung perkataan, firman yang keras,
Atau mungkin salah paham dengan teman seimannya. Akhirnya dia mutung. Ya, dia meninggalkan Tuhan. Terus Tuhan meletakkan batu sandungan. Pas dia meninggalkan Tuhan, tidak mau kembali, Tuhan meletakkan batu sandungan. Tidak tahu batu sandungannya itu berupa apa. Sakit yang berat lalu mati. Atau tiba-tiba mengalami kecelakaan lalu mati. Orang yang semacam ini mati di dalam dosanya. Dan kalau dia mati di dalam dosanya, maka dikatakan segala perbuatannya masa lalu tidak diingat-ingat lagi. Muspro tanpa guna. Tidak ada gunanya. Tidak dapat upah apa-apa. Tapi kalau saudara setia sampai akhir, ada mahkota yang Tuhan sediakan. Selain pengalaman Paulus tadi di suratan Timotius, kita juga bisa temui di suratan Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Untuk siapa? Orang yang mati dalam Tuhan. Inilah orang Kristen sepanjang jalan hidupnya. Dia mengikut Yesus sampai akhir. Ya, termasuk orang yang berbahagia. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat. Kematian orang yang setia sampai akhir, dia beristirahat. Istirahat di Firdaus sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Setelah itu dibangkitkan, lalu dikatakan dari jerih lelah mereka tidak sia-sia, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Artinya akan mendapat pahala sesuai dengan jerih lelah masa lalu. Labuh labet anggenipun derek Gusti. Pelayanan saudara, pengorbanan saudara dinilai, dicatat. Kalau saudara setia sampai akhir, saudara dapat pahala upahnya. Tapi kalau saudara mogok di tengah jalan murtad, tidak setia, semuanya sia-sia, tidak diingat lagi. Ya, saya teringat ilustrasi atau contoh dari Perjanjian Lama. Seorang yang setia sampai akhir. Apa akibatnya? Apa upahnya? Kita baca dulu kitab Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Rut adalah gambaran orang Kristen yang setia sampai akhir. Ketika suami Rut itu mati, semestinya Rut berhak meninggalkan Naomi mertuanya. Bahkan mertuanya sudah ngomong, kamu masih muda. Kalau kamu mau menikah lagi, sah-sah saja. Karena suamimu sudah mati. Orpa, saudara ipar Rut, ketika ditawari itu langsung pamit meninggalkan Naomi. Tapi tidak dengan Rut.
Rut ini gambaran Kristen yang setia sampai akhir. Dia bilang, tidak ibu, kemanapun ibu pergi, aku akan ikut. Kemana ibu mati dan dikuburkan, di situ aku akan mati dan dikubur. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Lah akhirnya si Naomi tidak memaksa, ya wis kowe nek arep melu aku ya terserah. Nah, singkat cerita, Rut ini tetap mengikut Naomi. Bahkan Rut ini walaupun sudah tidak ada suaminya, dia tetap menyayangi mertuanya. Dia mengatakan, ibu tidak usah kerja, ibu sudah tua, aku yang harus kerja. Rut dari pagi sampai petang, sampai sore memungut jelai yang jatuh. Dan dia kumpulkan di ladang seorang yang kaya. Iya, tidak secara kebetulan, dan ini saya percaya hal-hal ini bukan kebetulan. Itu di bawah rencana Allah. Karena kesetiaan Rut, Boas pemilik ladang itu ketika melihat ladang, dia lihat seorang wanita yang mengambil barang yang kececeran itu. Boas tanya sama pegawainya, siapa orang itu? Oh, wanita itu Rut, janda muda dari Moab, termasuk keluarga Elimelech yang mengikuti mertuanya. Dari situ Boas mulai tertarik, saudara. Rut diberikan fasilitas. Boas mengatakan, kalau kau butuh makan, datanglah ke tempat peristirahat gubuk, bisa makan, bisa minum. Boas ngomong sama pegawai-pegawainya, jangan ganggu Rut. Kalau dia ngambil yang kececer, jangan diusik. Bahkan kalau perlu kau tinggalkan ceceran-ceceran supaya bisa diambil oleh Rut. Tidak hanya itu. Akhirnya, singkat cerita, Boas itu meminang Rut menjadi istrinya. Coba itu, kitab Rut 4, 8 sampai 11. Rut pasal 4 ayat 8 sampai 11. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya. Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ. Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelech dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi, juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Lihat, akhirnya Rut dipersunting oleh Boas, penebus, pemilik ladang itu. Siapa Boas yang mendapat predikat penebus, pemilik ladang? Dia adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebenarnya Rut itu sama sekali tidak punya hak masuk dalam sidang jemaat umat Tuhan. Karena Rut itu keluarga Moab. Di dalam kitab Ulangan sudah dikatakan Moab, Amon dan Moab. Sampai 10 keturunan pun tidak boleh masuk sidang jemaat Tuhan. Tapi heran, Rut yang asalnya Moab, bangsa terkutuk ini, akhirnya menjadi keluarga Boas penebus.
Ya, kenapa? Karena kesetiaan Rut terhadap Naomi mertuanya. Ini gambaran dari orang Kristen yang mau setia sampai akhir. Ya, bahkan tidak hanya itu saudara, terakhir Rut ini namanya dicatat sebagai salah satu nenek moyang yang melahirkan Tuhan Yesus. Ya, Matius 1 ayat 5. Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Ya, Salmon memperanakkan Boas ya. Kalau dari ayat pertama dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Silsilahnya Yesus. Di ayat 5 disebut Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Rut memperanakkan Isai. Isai melahirkan Daud dan seterusnya dari Daud melahirkan Yesus. Jadi yang namanya Rut asalnya Moab, bangsa kafir bisa terhisap masuk dalam keturunan sidang jemaat umat Tuhan. Bahkan bukan hanya masuk sidang jemaat Tuhan, tetapi dipilih untuk menjadi salah satu nenek moyang yang melahirkan Yesus. Oh, luar biasa bukan? Ini berkat kesetiaan Rut. Setia, Rut ini menggambarkan orang Kristen yang setia sampai akhir. Upah pahalanya sangat luar biasa. Itulah sebabnya pesan firman Tuhan, apapun terjadi, mari kita minta kekuatan dari Tuhan Roh Kudus, supaya saudara bisa tetap setia mengiring Tuhan. Apapun terjadi, setia sampai akhir. Mahkota menanti saudara dan saya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah karena dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan judul tema mengikut Yesus sepanjang jalan. Kami sudah mendengar uraiannya, mengikut Yesus sepanjang jalan artinya menjadi orang Kristen yang mengikuti di mana Yesus berada, di kota, di desa, di pantai, dimanapun. Di tempat yang menyenangkan atau tempat yang menyusahkan, tidak pilih tempat. Menjadi Kristen, ya bukan hanya waktu senang, tapi waktu susah penderitaan pun tetap setia. Seperti halnya Rasul Paulus, ya akhirnya mendapat mahkota yang disediakan. Mengikut Yesus sepanjang jalan hidup sampai langkah terakhir. Biarlah Roh Kudus tolong kami, apapun yang terjadi, mampukan dan kuatkan kami tetap setia sampai langkah yang terakhir. Maka Engkau berjanji, Tuhan, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, Tuhan janjikan untuk orang Kristen yang setia sampai langkah terakhir. Tolong kami Tuhan, karena bukan langkah pertama yang penting,
tapi langkah yang terakhir. Kami sudah dengar berita tentang Rut, itu salah satu contoh yang menggambarkan kekristenan yang setia sampai akhir. Akhirnya si Rut ini bisa dipersunting oleh Boas pemilik ladang. Kami tahu orang Kristen yang taat sama firman, susah dan senang. Tetap menjadi orang Kristen sampai langkah terakhir. Tuhan janji kami akan menjadi Kristen yang termasuk mempelai perempuannya Tuhan, yang akan dipersunting oleh Boas penebus, pemilik ladang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan kami untuk tinggal setia sampai langkah terakhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada pengumuman lain, kita akhiri ibadah ini. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Marilah kita pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan apapun, engkau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah setiap usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apapun yang hal, pegawai negeri, pegawai swasta. Tuhan tolong apa yang dikerjakan tangan-tangan orang percaya, limpahkan berkat. Anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian, Tuhan membuatnya berhasil, kau sediakan semua yang diperlukan. Tolong yang tidak bisa datang, kunjungi, tilik dan lawat mereka. Mungkin sakit disembuhkan, susah dihiburkan, ada masalah, ada persoalan, Tuhan tolong berikan jalan keluar kemenangan. Supaya besok minggu bisa sama-sama kumpul lagi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala persembahan anak-anak-Mu, sukarela, tatangan, perpuluhan, korban, sulung, nasar, dan yang lain-lain, Tuhan memberkati lipat kali ganda. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.